Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah irigasi dan bangunan air 1. Di sini kami akan melakukan percobaan menanam kacang hijau pada media tanam kapas dan tanah. Saya Putri Lestari dan kelompok saya Faramita Yakin. Saya Agus Marasan. Dan saya Ahmad Kurniawan. Ya, bahan-bahan yang kita perlukan di sini yaitu yang pertama terutama kacang hijau, yang kedua gelas aqua, dan yang ketiga kapas, terakhir tanah dan air. Jadi tujuan eksperimen percobaan penanaman kacang hijau ini yaitu kita memahami hubungan antara tanah, air, dan tanaman. Dan juga kita akan mencoba membandingkan pertumbuhan antara menggunakan kapas sebagai media hidroponik dan juga dengan tanah sebagai media tanamannya. Selamat menyaksikan eksperimen kami. Baik, yang pertama kita siapkan dulu tanahnya sebagai media. Kasih tanah kira-kira setengah cup, disusun rapi. Rapikan. Terus kemudian setelah diberi tanah sebagai media, kita atur untuk penempatan biji kacangnya. Langkah berikutnya kita memasukkan kacang hijaunya. Dan ketika sudah rasa cukup, lalu kita siram agar kacang hijaunya bertumbuh dengan subur. Oke, siram guys. Selanjutnya yang kedua kita tanam dengan hidroponik. Dalam kali ini kita pakai kapas yang diberi air sebagai medianya. Baik, kita mulai menanam dengan metode hidroponik. Langkah pertama kita masukkan kapas sebagai media untuk menyimpan air. Kita rapikan sekiranya rapi. Oke, cukup. Botol satunya kita juga kasih. Oke, selanjutnya kita siram dengan air. Dan jika sudah, mari kita masukkan kacang hijaunya.
Baik teman-teman, ini hasil dari hari pertama, yaitu penanaman kacang hijau dengan media dan juga air atau hidroponik sebagai media. Kita lihat hasilnya untuk besok hari. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Berikut adalah kondisi dari biji kacang hijau di hari kedua setelah kemarin hari pertama penanaman. Jadi perkembangannya di hari kedua kita bisa lihat kacang hijau sudah mulai pecah dan berubah menjadi tunas di antara media dengan tanah dan media hidroponik atau air yang kita menggunakan kapas. Baik, dalam agenda hari kedua seperti biasa pada umumnya, yaitu penyiraman air agar biji kacang hijau mendapatkan nutrisi. Dikit-dikit ya. Ya, Banyak-banyak ya, boros ya. boros. Biar susah untuk kemarau. Mulai pancaroba ganti mesin. Oke, setelah penyiraman mungkin cukup sekian agenda di hari kedua. Kita lanjut hari ketiga atau esok hari. Semoga sudah ada perkembangan yang signifikan. Semoga kacang hijaunya tumbuh Itu naik, tuai. dan bisa dipanen. Sekian dari kelompok kami di hari kedua. Selamat pagi teman-teman. Berikut adalah perkembangan dari penanaman biji kacang hijau di hari ketiga dari kelompok kami. Kita bisa lihat nih, nah untuk perkembangannya sudah menjadi kecambah. Kalau di hari kedua kemarin masih berwujud tunas, dan di hari ketiga ini sudah Menunjukkan dua tanduk mana. nah, ini menjadi kecambah. Seperti biasa teman-teman, agenda kita tumbuhan harus tetap disirami biar mendapat nutrisi. Bu, jangan banyak-banyak bang. Kebanyakan gitu ya. Ya mungkin laporan dari hari ketiga hanya seperti ini teman-teman. Kita lihat lagi perkembangannya di esok hari, hari keempat dan kelima. Semoga bisa Tinggi siapa? Tinggi 2 meter. bisa tumbuh tinggi dengan sehat dan segar. Sekian dari laporan dari kelompok kami di hari ketiga. Baik, selamat pagi. Berikut adalah perkembangan biji kacang hijau di hari keempat. Seperti yang bisa kita lihat, kemarin sudah tumbuh menjadi kecambah dan sekarang pertumbuhannya juga semakin membaik. Terlihat kecambah mulai tumbuh tinggi dari sebelumnya. Seperti biasa, hari ini yang kita lakukan adalah penyiraman agar kecambah bisa mendapatkan nutrisi yang baik. Untuk selanjutnya adalah perkembangan kecambah di hari kelima. Terima kasih. Ini adalah pertumbuhan kecambah hari kelima. Bisa kita lihat di sini kecambah tumbuh dengan baik dan semakin tinggi. Ini tingginya bisa mencapai 6-7 cm. Seperti biasa, agenda untuk hari ini adalah penyiraman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faramita Rahmatul Hakim dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang
Fungsi tanah dan air. Fungsi tanah sebagai media tanam menyediakan faktor-faktor utama dalam pertumbuhan tanaman, yakni air, udara, dan unsur hara, di mana mereka mempunyai fungsi sebagai media penunjang mekanik akar dan suhu tanah. Fungsi tanah tidak hanya sebagai tempat berjangkarnya akar, tetapi juga sebagai salah satu bagian dari ekosistem. Dan fungsi air adalah air berfungsi sebagai media pelarut unsur hara atau mineral yang dibutuhkan dalam tumbuhan. Mineral tersebut merupakan ion yang bermuatan positif dan negatif. Selanjutnya akan diteruskan oleh Putri Lestari. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Faramita Rahmatul Hakim. Hubungan tumbuhan dengan air dan tanah. Hubungannya yaitu tumbuhan membutuhkan tanah sebagai tempat untuk hidup atau bertumbuh, dan tumbuhan juga membutuhkan air sebagai unsur hara dalam proses pertumbuhan dan membutuhkan air dalam proses fotosintesis. Jadi kesimpulannya yaitu tumbuhan tidak bisa hidup tanpa air dan tanah. Selanjutnya, fungsi air untuk tanah. Air mempunyai fungsi yang penting dalam tanah, antara lain pada proses pelapukan mineral dan bahan organik, yaitu reaksi yang mempersiapkan hara larut bagi pertumbuhan tanaman. Baik teman-teman, video tadi adalah video hasil dari eksperimen kami, dan kesimpulan yang kami dapatkan akan disampaikan oleh Mas Ahmad. Silakan. Jadi tanah, air, dan tanaman mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain, yang artinya bahwa masing-masing faktor akan saling memberikan pengaruh bagi faktor yang lainnya. Pertumbuhan tanaman akan sangat dipengaruhi oleh tanah keadaan baik dalam sifat fisika maupun sifat kimia, karena tanah merupakan media pertumbuhan bagi tanaman, di mana unsur hara dan air diserap untuk menunjang pertumbuhannya. Lalu air sendiri merupakan faktor yang mutlak dibutuhkan bagi tanaman, karena segala proses berlangsungnya tanaman, pertumbuhan tanaman tidak bisa berjalan tanpa adanya air. Mungkin untuk perbandingan antara pertumbuhan dengan media hidroponik dan media tanah akan disampaikan dengan rekan saya. Kalau untuk perbandingan cepat tumbuhnya antara menggunakan media tanah dan juga menggunakan media kapas sebagai tanaman hidroponik, kalau yang kami amati dengan eksperimen kemarin itu relatif sama ya. Kayaknya nggak jauh beda perbedaannya, yang mungkin hanya 1-2 aja yang gagal untuk bertunas, tapi sebagian besar berhasil untuk menumbuhkan tunasnya. Mungkin seperti itu. Baik, sekian eksperimen dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.